Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meitawa Barokah dengan NIM 1915043 kelas PKPI 5B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling kelompok dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kita perkenalan terlebih dahulu ya, dimulai dari saya, menyebutkan nama dan asal tempat tinggal ya. Nama saya Meitawa Barokah, asal Desa Sinarmanik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya yang mau berkenalan silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya Kenanga Lestari. Alamat saya di Jalan Pahlawan 12, Kota Pangkal Pinang. Oke, terima kasih Kenanga. Selanjutnya. Saya Bu. Iya, San. Kecamatan Pulau Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nur Deviana. Selanjutnya masih ada lagi yang ingin perkenalan? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Indah Lestari, asal Desa Sinarmanik, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Rizky Kia. Selanjutnya, setelah kita perkenalan, apakah teman-teman semua sudah siap untuk memulai kegiatan kita untuk bimbingan kelompok pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan smartphone dengan bijak pada masa pandemi. Pada masa pandemi, seperti saat ini, mau tidak mau kita mengharuskan untuk melakukan segala sesuatu hal dalam jaringan, termasuk dari bidang pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Smartphone ini menjadi salah satu media yang dapat digunakan dengan mudah dan praktis dalam kondisi seperti ini. Di sini ada yang mau berpendapat bagaimana dampak dari penggunaan smartphone? Silakan. Saya, Bu. Silakan Kenanga. Baik, terima kasih, Bu. Jadi dampak dari penggunaan smartphone ini, kita selama ini lebih ketergantungan, Bu. Kemudian dari kesehatannya saja, minus pada peserta didik itu semakin bertambah. Kayak saya, Bu, saya kan berkacamata, terus lihat HP, jadi minus saya itu sering bertambah selama saya belajar itu secara daring, begitu, Bu. Baik, ada lagi pendapat yang lain? Begini, Bu. Ya, silakan. Mungkin untuk dampak dari penggunaan gadget sendiri adalah yang mana kita benar kata teman saya tadi, Kenanga Lestari, bahwa kita kan lebih bergantungan sekali dengan yang namanya smartphone. Kita bahkan nantinya tidak fokus pada pengerjaan tugas, tapi malah buka-buka sosial media seperti halnya WA atau Instagram yang memang itu lebih mengasihkan, jadi lebih ke melalaikan sih, Bu. Oke, terima kasih pendapat dari teman-teman. Jadi dampak penggunaan smartphone ini ada dampak positif dan dampak negatif ya.
Dampak positifnya ini yaitu penggunaan smartphone jika digunakan dengan bijak bisa memudahkan kita, tentunya para mahasiswa ataupun pelajar untuk mencari informasi materi pelajaran, ataupun bisa memudahkan orang-orang untuk mencari informasi pekerjaan, lowongan pekerjaan, ataupun bisa juga sebagai ladang untuk menaruh karya-karya pada orang-orang tertentu. Smartphone ini juga bisa menjadi media komunikasi jarak jauh, apalagi kita sedang masa pandemi seperti ini ya. Untuk dampak negatifnya sendiri, orang-orang bisa mencari atau membuka situs-situs yang tidak layak dan bisa diakses tanpa batasan usia. Selain itu juga, cyberbullying juga marak terjadi karena penggunaan smartphone yang tidak bijak. Dampak lainnya juga bisa seperti yang sudah dibicarakan oleh teman-teman tadi, interaksi sosial secara langsung itu kepada orang lain jadi menurun. Memang pada saat ini pandemi kita dibatasi dalam berinteraksi secara langsung, tapi bukan berarti interaksi dengan keluarga dibatasi karena antar sesama keluarga itu diperlukan agar komunikasi secara baik dan seimbang. Baiklah, di sini apakah ada yang mau berpendapat bagaimana cara menggunakan smartphone dengan baik dan benar? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Kalau dari saya pribadi itu, cara kita menggunakan pembatasan dalam penggunaan smartphone itu sendiri. Nah, kan kita belajarnya secara daring nih. Kita gunainnya hanya untuk belajar secara daring aja. Dibatasi kalau sekiranya udah selesai, ya istirahat dulu. Nanti kalau memang perlu lagi, ya dilanjutkan. Setidaknya kita itu harus membatasi penggunaan smartphone tersebut dengan bijak, sesuai memang yang kita butuhkan. Kalau dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kenanga. Ada lagi yang mau berpendapat? Sepertinya kebanyakan seperti itu, Bu, kalau kebanyakan yang kami rasakan. Baik ya, jadi dalam penggunaan smartphone yang benar ini penting untuk mempertimbangkan dari segi usia, seperti yang dikatakan Kenanga tadi, waktu, kebutuhan, dan tempat, serta menyesuaikan dengan bagaimana proporsi dalam penggunaannya. Adapun cara pemanfaatan smartphone yang baik dan benar yaitu yang pertama, kita gunakan dan memilih aplikasi yang sekiranya membantu dan menunjang aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, kita memanfaatkan smartphone ini dengan positif. Yang ketiga, ingat tentang batasan waktu dalam penggunaan smartphone ini. Yang keempat, menggunakan ketika hanya dibutuhkan saja. Dan yang kelima, jangan gunakan smartphone sebelum tidur. Baiklah, di sini ada yang bisa menyimpulkan dari bagaimana bimbingan kelompok kita pada hari ini. Izin, Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sedikit menyimpulkan dari yang disampaikan Ibu, bagaimana kita harus menggunakan gadget itu di masa pandemi. Apalagi kita kan sekarang belajar itu pasti semuanya menggunakan daring ya. Jadi seperti halnya kita harus benar-benar bisa memanage waktu, seperti halnya kemudian memanfaatkan waktu memang yang tepat, kemudian juga melihat dan mengontrol diri terkait tentang aplikasi apa yang kita unduhkan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan memang dalam penggunaan smartphone itu sendiri atau Android dalam kegiatan daring itu harus memang bisa bijak dalam hal berkomunikasi dengan keluarga kita agar nantinya kita tidak seperti halnya memang terjerumus dalam penggunaan smartphone itu sendiri untuk menjadikan diri sendiri itu seperti individu yang individualis seperti itu, Bu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih ya untuk notifikasinya. Jadi, penggunaan smartphone pada masa pandemi ini
yang mana kita diberlakukannya sistem dalam jaringan ataupun daring, sudah semestinya kita untuk mengetahui batasan penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone yang tidak bijak akan cenderung lebih banyak berdampak ke dampak negatif daripada dampak positifnya. Jadi smartphone itu dapat menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan kita, tergantung dari bagaimana individu itu memanfaatkannya. Apakah lebih mengutamakan fungsinya sebagai media komunikasi, akses informasi, ataupun hanya sebagai media hiburan ataupun gaya hidup. Jadi kunci dari penggunaan smartphone pada masa pandemi dengan bijak ini yaitu bagaimana cara kita sendiri menggunakan smartphone. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.